Apa kabar sahabat-sahabat Aki semuanya? Semoga tetap bersemangat, tetap kuat menjalani hari-hari, tetap berpikiran positif, dan tetap tersenyum serta bersyukur apapun yang dihadapi hari ini dan hari-hari berikutnya. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat yang telah menonton vlog-vlog kita. Terima kasih juga untuk para subscriber, dan juga terima kasih untuk ide masukan-masukannya kepada Aki, baik secara langsung maupun di kolom komentar. Di antaranya ada yang mengatakan, Ki, kalau bisa ketika lagi ngevlog ini jangan merokok. Untuk itu Aki minta maaf pada sahabat apabila ketika ngevlog Aki merokok. Jujur memang susah karena sudah kebiasaan. Aki tidak mengiklankan rokoknya dan tidak menyarankan untuk sahabat-sahabat di luaran mengikuti yang Aki lakukan, karena setiap orang punya style masing-masing. Dan terima kasih untuk support dukungan kepada channel kita ini. Alhamdulillah sampai dengan saat ini, per hari ini subscriber Kimupeng tembus di 500 subscriber lebih. Terima kasih, dukung terus channel ini. Silahkan bagikan, ajak teman-teman, keluarga, sahabat-sahabat Anda, bahkan musuh Anda sekalipun untuk menonton video kita kemudian mensubscribe. Ingat, tonton dulu videonya baru di subscribe, jangan langsung di subscribe ya sahabat-sahabat semua. Lagi-lagi tidak bosan-bosan saya di sini mengingatkan untuk sahabat-sahabat semua yang berada di Indonesia, ikuti protokol kesehatan, dan ikuti protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, jaga jarak, hindari kerumunan. Hindari kerumunan di sini bukan berarti kita ke pusat keramaian seperti mall, pajak, pasar dan lain sebagainya, tapi kita berkunjung juga ke tempat saudara kita, ke tempat keluarga kita. Itu merupakan salah satu indikasi penyebab penyebaran COVID-19. Ingat, kita tidak tahu siapa yang membawa virus tersebut. Bisa diri kita, bisa dari barang yang kita bawa, bisa dari keluarga kita atau sahabat-sahabat kita yang lainnya. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan ikuti protokol kesehatan. Jangan bepergian keluar rumah bila tidak terlalu penting, dan apabila mendesak silahkan menjaga protokol kesehatan. Dan seperti biasa, mari sama-sama kita berdoa, baik kepada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan yang terbesar negara kita. Insya Allah kita kuatkan dimulai dari diri sendiri. Pandemi ini bisa segera berlalu dan penekanan angka penyebaran COVID bisa menurun drastis. Amin. Dan sahabat-sahabat yang mengalami kesusahan segera diberikan kemudahan, yang sedih diberikan kegembiraan, yang sedang berusaha diberikan jalan keluar dan menuju kesuksesan, yang sakit diberi kesembuhan, dan selalulah berpikiran positif. Ingat, ketika hal negatif masuk ke dalam tubuh kita, ubahlah menjadi hal positif. Alihkanlah ke hal yang positif agar kita tidak berlarut di dalam hal negatif. Semua bermula dari pikiran dan hati kita. Baik sahabat-sahabat semuanya, sesuai dengan janji Aki, insya Allah minggu depan mudah-mudahan kita akan membuat giveaway untuk pulsa ataupun uang cash, uang tunai
senilai 100.000 karena subscribe kita sudah di atas 500. Ikutin terus, tonton terus seperti apa nanti sistem giveaway-nya. Ini sebagai rasa syukur dan juga ucapan terima kasih Aki untuk dukungan kalian semua. Tanpa kalian semua Aki tidak bisa apa-apa. Makanya dukung terus channel kita dan bagikan sebanyak-banyaknya. Oke, tetap semangat. Mulai lagi kita merokok, boleh silahkan. Baik sahabat-sahabat, di vlog kali ini Aki akan menceritakan pengalaman, lagi-lagi pengalaman gaib mistis yang Aki alami sendiri ketika berada di Yogyakarta di tahun 94. Di tahun 94 di Yogyakarta, waktu itu Aki ngekos di daerah Menteri Sepenoh. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, langsung di subscribe. Dan mengingatkan lagi bagi sahabat-sahabat yang memiliki pengalaman atau kisah mistis apapun itu, silahkan kirim ke email yang ada di bawah ini ya, silahkan ditulis, kirim ke email. Insya Allah nanti akan kita buatkan konten dan akan kita telusuri dari sisi-sisi yang Aki ketahui. Oke sahabat-sahabat, ikuti terus kisah kali ini. Aki menceritakan pengalaman pribadi Aki menghadapi komunitas Gondoruo, bahkan sekelas sudah siluman Gondoruo di Yogyakarta tahun 1994. Jangan kemana-mana, terus ikuti petualangan Kimupeng 212. Ya, kisah ini dimulai ketika Aki ngekos di salah satu tempat kos yang ada di Jogja, tepatnya di wilayah Pakel Rejo, di Jalan Menteri Sepenoh, Sorosutan kalau Aki nggak salah ingat. Jadi di situ di awal Aki ngekos, Aki ngambil satu kamar. Kemudian seiring waktu akhirnya Aki langsung ngambil 3 kamar. Jadi kos-kosan itu ada sekitar 32 kamar. Jadi Aki ngambil yang blok bagian depan biar dekat sama pintu akses keluar masuk. Dan kos-kosan itu 2 lantai. Jadi dia bentuknya seperti liter U kos-kosannya. Ini 2 lantai. Yang pas di U-nya itu dia agak lorong masuk ke dalam, dia 1 lantai. Di kos-kosan itu di tengahnya ada musola dan juga ada warung makan. Jadi benar-benar enak, nyaman ya. Jadi singkatnya Aki mengambil 3 kamar, 2 kamar di bawah, 1 kamar di atas. Mungkin pada bertanya, kenapa kok ngambil 3 kamar? Kenapa kok nggak 1 kamar pada umumnya?
Jadi alasan Aki yang pertama, kamar di bawah ini yang pertama untuk ruang tamu. Jadi ketika ada tamu-tamu Aki datang, mereka nggak perlu harus ke atas, tapi langsung di bawah. Memang di situ juga ada tempat tidur satu badan atau single bed. Jadi ada Aki kasih sekat dengan tirai, dan itu kamar tidak pernah di Aki tiduri di situ karena memang khusus untuk menerima tamu. Kamar kedua persis di sebelahnya ini Aki buat untuk tempat pakaian. Jadi pakaian-pakaian bersih, pakaian kotor di situ, sekaligus untuk menyimpan kendaraan sepeda motor. Tapi nggak mungkin manasin di situ, manasinya di luar. Jadi ketika sudah tidak mau bepergian langsung masuk ke dalam kamar itu. Jadi di situ lemari pakaian dan pakaian-pakaian kotor, juga untuk garasi atau tempat parkir sepeda motor. Dan yang kamar atas yang selalu Aki tempatin untuk istirahat itu berada di atas nomor 2 dari pojok dekat pintu akses yang seperti ada di gambar ini. Kamar yang di bawah itu pintu nomor 2 juga, pintu nomor 2 dan nomor 3. Kamar yang atas itu di pintu yang nomor 2. Dan di kos-kosan itu persis di depannya itu ada makam umum, juga sekaligus makam Kiai Geletak atau apa gitu ya. Jadi Aki sudah akses coba di Google, seperti itu bentuknya kos-kosannya sekarang ini. Ya seperti itu sahabat-sahabat. Jadi seperti biasa mahasiswa pada umumnya berkegiatan, beraktivitas di kampus, dan sekaligus Aki ada kegiatan lain di luar kampus, sekali-sekali menerima tamu. Dan kejadian ini bermula ketika pada satu masa Aki kelelahan sehabis beraktivitas di luaran, baik dari kampus maupun kegiatan lain. Dan setelah memasukkan kendaraan di garasi di tempat yang tadi Aki sebutkan, kita sebut aja nomor 3 ya, pintu nomor 3. Setelah masukkan dari situ, Aki males naik ke atas. Jadi akhirnya Aki masuk ke ruang tamu tersebut dan rebahan. Rencana sih cuma rebahan doang, nggak pengen istirahat di situ, nggak pengen tidur di situ, hanya rebahan. Ketika Aki rebahan di situ masih biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh-aneh. Kemudian seperti biasa Aki merokok sambil dengerin musik. Tidak lama Aki keluar, cuci muka, dan masuk lagi ke kamar. Nah, di situ Aki juga entah kenapa kok hari itu males naik ke atas. Itu waktu menunjukkan lebih kurang sudah jam 12-an malam lewat mungkin ya. Jadi dengan pertimbangan akhirnya Aki rebahan lagi di bawah. Tidak berapa lama dari situ Aki merasa suasana agak aneh, agak semriwing, agak membuat merinding. Dan kejadian ini sebelum kejadian yang di Kepurun. Jadi kejadian ini dulu terjadi, setelah itu baru yang di Kepurun.
Jadi ketika suasana sudah mulai agak aneh, Aki bingung, ini kenapa ya tiba-tiba kok agak aneh, dan secara tiba-tiba, padahal Aki ini lagi rebahan, tidak tidur loh. Kondisi lingkungan di kamar tersebut berubah menjadi gelap. Jadi berubah menjadi gelap. Di situ Aki tersentak, loh lagi di mana ini gitu. Perasaan di kamar, kenapa kok tiba-tiba berada di satu ruangan yang sangat gelap. Dan tidak lama dari situ muncullah 5 sosok Gondoruo atau genderuwo yang bentuknya tinggi besar, bertaring, kukunya panjang-panjang, berbulu, dengan matanya melotot merah. Jadi ada 5 ekor. Kenapa Aki mengatakan mereka 5 ekor? Karena memang sebenarnya kalau diperhatikan di belakang tubuh mereka itu ada ekor, walaupun tidak terlalu panjang. Ya dibanding kita manusia atau dibanding monyet mungkin lebih panjangan monyet ya. Jadi 5 sosok tersebut muncul, ternyata satu keluarga, sepasang betina dan jantan sebagai pasangannya dan 3 ekor anaknya. Jadi yang jantan itu marah sama Aki, dia negur Aki dengan bahasa yang cukup kasar sebenarnya ya, cuman di sini kita agak perhalus. Jadi lebih kurang dia ngomong, "Hei kamu, kenapa kok tidur di situ? Kenapa kok mengganggu tempat kami?" Sontak Aki bingung. Terus Aki bilang, "Loh ini kan tempat saya sudah ngontrak di sini setahun. Saya sudah untuk bayar setahun ke depan. Dan ini tempat saya." "Tidak, ini tempat kami. Kenapa kamu mengganggu?" Seperti itu disampaikan. Jadi terus Aki bilang, "Ya saya nggak tahu kalau di tempat kalian. Karena di dunia kami ini tempat saya yang kontrak, saya yang sewa. Jadi ini tempat saya. Jadi terserah saya mau pakai atau tidak." Dan si genderuwo tersebut yang jantan tetap marah, mengatakan pada Aki tidak punya sopan santun. Lalu Aki katakan, "Oke, kalau memang misalnya ini tempat kalian, saya minta maaf. Cuman kita kan tidak tahu, kita tidak paham, kita tidak mengerti. Ini tempat dikontrakkan, jadi jangan salahkan kita yang kontrak atau yang menyewa di sini." Endingnya karena memang perawak. Nah setelah Aki minta maaf dan si genderuwo tersebut tidak mau memaafkan dan malah menyuruh Aki untuk keluar, karena memang makhluk genderuwo itu emosian, bawaannya itu suka marah. Maka dia membentak Aki, "Sudah kamu keluar dari sini." "Oh saya nggak mau," Aki bilang gitu. "Jadi kamu maunya apa?" Seperti itu katanya. Ya intinya saya di sini sudah sewa dan saya pengen istirahat di sini dan saya tidak ada bermaksud sedikit pun mengganggu kalian. Dan si genderuwo itu dia ngomong, "Oh kamu pengen nyoba ya, kamu pengen ngetes. Oke, saya pengen tahu seberapa jauh kekuatan kamu." Dia bilang gitu. Jadi ini betinanya dan 3 anaknya ini sudah standby dengan wajah yang sangat bengis. Lalu disuruhlah salah satu anaknya maju, mungkin yang paling kecil karena bentuknya hampir sama semua, tubuhnya hampir sama besar semua. Dan satu lagi ya untuk si jantannya ini, pimpinannya, dia itu seperti ada mahkota di jidatnya, bukan mahkota sih ya, kayak ada mustika di mahkotanya ini.
di jidatnya, sorry, bukan di mahkota, di jidatnya kayak ada mahkota mustika gitu, lumayan besar ya. Mungkin kalau melihat dari apanya mungkin lebih kurang sekitar segini besarnya, karena memang besar tubuhnya itu, jadi pas dia di sini. Nah, anaknya maju, tiba-tiba langsung menyerang Aki. Jadi tanpa persiapan apa-apa tiba-tiba diserang, sempat kaget, alhamdulillah bisa menghindar. Serangannya itu seperti hawa panas yang saya rasakan. Jadi dia seperti kayak meniup gitu. Terasa agak panas, terus saya menghindar, alhamdulillah bisa. Dan tidak berapa lama, ini benar ya teman-teman, sahabat-sahabat semua, seperti kisah ini benar-benar seperti kejadian kita nonton film. Jadi ini kejadian beneran, tidak ada setting-settingan, bukan bohongan. Jadi yang Aki alami itu seperti kita nonton film. Jadi ketika dia sudah meniup ke arah Aki dengan hembusan seperti udara yang panas, Aki bisa menghindar. Tidak berapa lama kemudian dia mengarahkan tangan yang besar, ini anaknya tangannya gede-gede. Aki rasa mungkin ya jarinya ini, satu jari dia itu sekitar mungkin 3 jari kita, 3 jari Aki besarnya. Kalau kita segini, dia lebih kurang segini. Jadi dia punya 5 jari, bisa dibayangkan, dan ini panjang-panjang. Dia mengarahkan ke Aki, dan dari ujung-ujung jarinya ini seperti ada sinar merah menuju ke arah Aki. Lalu kemudian Aki mohon pada Allah, Sang Pencipta, Sang Penguasa, untuk diberikan perlindungan. Alhamdulillah sinar tersebut ketika meluncur ke arah Aki, dia tidak sampai mengenai tubuh. Jadi ini tubuh Aki, sinarnya datang, ya sinarnya datang, dia cuma macet di sini. Kemudian seperti buyar, bukan balik gitu, enggak. Datang sinar, berhenti, terus tiba-tiba kayak buyar, hilang. Kemudian mereka marah. Si jantannya itu, pimpinannya itu langsung bilang sama anak-anaknya, sudah kalian serang langsung dia, habisin semua. Seperti itu. Jadi memang targetnya itu seperti Aki pengen dibunuh kali. Minum dulu. Alhamdulillah. Nah, jadi setelah itu langsung 3 anaknya ini maju. Jadi mereka, Aki di sini, yang satu di sini, satu di sisi kanan, satu sisi kiri. Dan lagi-lagi mereka mengarahkan tangannya, jari-jarinya gini, seperti gini ya, menyerangnya itu ke arah Aki. Dan masing-masing dari sini juga keluar 5 larik sinar merah menuju ke arah Aki. Dan Aki mohon sama Allah lagi, mohon diberikan perlindungan, karena kita ini manusia yang lemah. Hanya dengan izin dan ridhonya kita dapat melampaui ini semua. Akhirnya Aki tahan napas, membaca doa, dan Aki biarkan sinar itu datang. Jadi Aki posisinya seperti ini, mohon sama Allah. Kemudian Aki tarik napas, sinar datang, lagi-lagi sinarnya itu seperti luruh, hilang, tidak sampai menyentuh. Jadi mungkin loh ya, mungkin bagi yang pernah mengalami atau mendengar ilmu kanuragan seperti lembu sekilan, nah mungkin yang Aki alami seperti itu. Lembu sekilan itu, pemilik ilmu lembu sekilan, ketika orang memukul kita dalam jarak sekilan atau 1 jengkal, ini pukulannya macet.
pemikiran dari yang memukul itu pukulannya sampai, padahal sebenarnya kita yang melihat itu hanya sejarak sejengkal, itu nggak sampai. Nah, kembali lagi ke kisah tadi, setelah mereka bertiga menyerang bersamaan serentak, alhamdulillah luruh lagi. Ketiga anaknya itu makin marah, ternyata kamu sakti juga. Itu yang disampaikan salah satu kepada Aki. Aki sampaikan bahwa saya tidak sakti, saya hanya melindungi diri dengan izin Allah. Saya tidak ingin menyakiti kalian, dan saya tidak ingin mencari permusuhan dengan kalian. Tapi kenapa kalian tiba-tiba menyerang? Terus ada yang ngomong lagi, salah satu anaknya, oke, kita mau lihat, baiklah kita mau lihat seberapa sakti kamu, seberapa kuat kamu. Nah, pada waktu setelah ngomong itu, Aki nggak tahu mereka ngomong apa bertiga. Tiba-tiba mereka serentak menghentakkan kaki yang seperti monyet juga. Tapak kakinya itu kayak, bukan tapak kaki kita manusia, tapi lebih seperti, hampir seperti monyet, antara monyet sama kita ya tapak kakinya. Dihentakkan ke bumi, menggelegar. Kemudian dari hentakannya itu masing-masing seperti kayak ada suara kuat, terus muncul retakan-retakan. Jadi mungkin mau menelan Aki. Aki sempat bingung, terus doa lagi, mohon sama Allah, dan tiba-tiba gerakan tubuh Aki mengatakan untuk menghentakkan, membalas dengan hentakan tangan ke tanah sambil membaca doa. Jadi dengan izin Allah, tiba-tiba gerakan tubuh sendiri ini gerak sambil doa, sambil menghentakkan ke tanah, dan serangan mereka kembali buyar. Aki menyampaikan kepada mereka, mengatakan, cukup, nanti jangan sampai ada yang tersakiti. Udah, nggak usah banyak ngomong, dibilang gitu. Terus Aki bilang, oke, saya minta maaf apabila ada yang tersakiti. Kalian sudah mau menewaskan saya, kalian sudah mau menghabisin saya. Jadi satu kewajiban saya sebagai manusia untuk melindungi diri dengan izin Allah. Nah, setelah Aki mengatakan gitu, Aki mohon sama Allah, doa. Kemudian dari tubuh Aki ini seperti ada satu energi yang kuat. Energi yang kuat mengalir ke kanan, tangan kanan ini. Dan setelah merasa penuh, Aki sorong. Aki sorong ke arah mereka bertiga. Alhamdulillah, sorongan tersebut membuat ketiga makhluk itu terbakar. Setelah mereka terbakar, betinanya marah.